Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang begitu besar. Di antaranya ialah dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang begitu besar bagi kita. Mengapa begitu? Karena banyak orang yang berharap pada bulan Ramadan tahun lalunya dia berdoa seperti ini, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Namun Allah masih belum mengizinkan bagi mereka yang telah berdoa itu. Maka dari itu kita mesti bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu mulia, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang mana di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, kemudian berbanyak-banyak dalam beramal saleh dengan berharap mendapatkan ridha serta dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melakukan amal ibadah sebagaimana yang telah diajarkan serta dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan daripada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, hadis-hadis dhaif, bahkan tidak kalah banyak pula yang berdasarkan ataupun hadis-hadis palsu yang berbicara tentang seputar bulan suci Ramadan. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan dua buah hadis palsu yang berkaitan dengan amalan bulan suci Ramadan. Yang pertama ialah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa 'amaluhu mudha'af. Artinya ialah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, berdoanya orang yang berpuasa adalah mustajab, serta amal ibadahnya orang yang berpuasa akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Namun ada beberapa para ulama ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Tahrijul Ihya serta oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah. Bahkan ada beberapa para ulama yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Ikhwah fillah yang insyaallah dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur ataupun diamnya orang yang berpuasa tidak dinilai sebagai amal ibadah. Namun tidur serta diamnya orang yang berpuasa merupakan hal yang mubah, hal yang diperbolehkan. Banyak amal ibadah yang telah diajarkan serta dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mulai tilawatul Quran, berzikir, bersolawat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Apakah iya dari ba'da subuh sampai menjelang adzan maghrib kita kerjaannya tidur aja terus, diam aja terus, yang benar aja, gitu. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya kita
oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, maka berlomba-lomba dengan amal kebaikan. Tentunya amalan-amalan tersebut berdasarkan dari hadis-hadis yang pasti. Hadis palsu yang kedua ialah berbicara tentang 5 hal yang membatalkan puasa ataupun wudhu seseorang. Artinya seperti ini. Hal-hal 5 hal yang membatalkan saum atau wudhu seseorang ada 5. Yang pertama, berdusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, melihat lawan jenis dengan syahwat ataupun nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Jawakani di dalam kitabnya Al-Abtir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Albani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Namun Imam Ibnul Jauzi sendiri menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis palsu, dan juga menurut Imam Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah At-Dhaifah bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Ikhwafillah yang insyaallah dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membatalkan puasa tidaklah seperti yang dipaparkan oleh hadis palsu tersebut. Namun hal-hal yang membatalkan puasa menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada 6 perkara. Yang pertama ialah makan dan minum. Itu merupakan hal yang sudah tentu, karena saum itu sendiri adalah menahan diri dari rasa lapar ataupun haus dahaga dari ba'da subuh sampai menjelang adzan maghrib. Dan yang kedua adalah sengaja untuk muntah. Yang ketiga, bersetubuh di siang harinya. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, keluar darah kotor ataupun haid. Hikmah yang bisa kita ambil dari hadis palsu ini ialah bahwa hal-hal yang membatalkan puasa menurut hadis palsu tadi itu tidak sampai kepada tingkatan membatalkan puasa seseorang, tapi berbohong, berdusta, kemudian lain sebagainya, itu hanya mengurangi pahala saum seseorang. Jika sampai kepada membatalkan, bagaimana dengan kita yang setiap harinya bohong aja terus, ghibah aja terus, namimah, sering mengadu domba antara sesama kita, kakak dengan adik beradu domba, suami dengan istri beradu domba. Bagaimana dengan kita yang taraf keimanan ataupun saum kita tidak sampai taraf kesempurnaan? Maka Allah baik kepada kita dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu 6 tadi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hikmah atau kesimpulan yang bisa saya ambil dari kultur pada kali ini ialah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan, kenikmatan yang begitu besar bagi kita. Mengapa begitu? Karena banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan disia-siakan dengan amalan-amalan yang merupakan sifatnya sia-sia seperti tidur ataupun diam. Tapi mari kita berlomba-lomba dengan amal ibadah seperti tilawah Al-Quran, zikir, salawat dan lain sebagainya. Kemudian kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang mengurangi pahala saum kita seperti dusta, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum saya pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'muru bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Lillahi fi sabilil haq. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi